Pastor. Eh, Kalau kita ini sebelum adanya agama, kalau dulu saya belajar sejarah ada namanya kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Dari sudut pandang dari Romo sendiri dan dari pandangan dari Gereja Katolik, bagaimana menyikapi tentang kepercayaan animisme dan dinamisme tersebut, Romo? Animisme dan dinamisme, pandangan dari Gereja Katolik, Romo. Itu sih posisikan seperti Paulus punya sikap ketika dia berhadapan dengan politeisme yang ada di Athena. Di dalam kisah 17, Valentinus kisah 17, ayat ke-18, kita mulai dari 18. Paulus berhadapan dengan animisme, dinamisme, politeisme yang ada di Yunani. Oke. Kisah 17 ayat 18. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikorus dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Namun yang lain berkata, rupa-rupanya ia memberita ajaran ilah-ilah asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan. Oke, lanjut. Oke. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab Oke, tahan dulu situ. Rian, Paulus berhadapan dengan orang dari kepercayaan lain. Nanti kepercayaannya seperti apa? Pelan-pelan. Oke. Langsung ke ayat 25. Langsung ke ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat berapa yang kau baca? Langsung ke 25, Pak. Turun ke 23. Oh, 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Tahan dulu di situ, Rian. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu, yang adorasi, penyembahan, semuanya dijelaskan. Lanjut, kalimat lanjut. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang ayat 28, kita lihat bagaimana mereka mengekspresikan keilahian di dalam emas, di dalam perak, di dalam batu. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Di sini Paulus masuk melalui konsep, sebentar, itu penting sebab. Paulus masuk melalui konsep tentang Allah di dalam kebudayaan Yunani. Ayat 29-nya, konsepnya seperti apa? Orang Yunani berpikir tentang Allah itu apa? Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Baik, karena orang Yunani berpikir bahwa Allah itu sama dengan emas, Allah itu sama dengan perak, Allah itu sama dengan ukiran yang mereka buat. Disitulah Paulus masuk untuk mewartakan, untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang Allah, tapi menggunakan kearifan mereka punya. Di dalam dia kita bergerak, kita ada dan kita hidup seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Paulus di situ tidak masuk dan menghancurkan. Justru Paulus mengarahkan mereka masuk dalam konteks budaya Yunani, lalu jelaskan tentang Allah itu. Lanjut ayatnya, bagaimana orang-orang akan ikut Paulus.
Beberapa tolak, tetapi berapa orang ikut Paulus. Hebat sekali Paulus di situ. Lanjut. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paulus mulai menjelaskan tentang Yesus. Setelah itu dia menjelaskan Yesus. Dia masuk melalui budayanya, cara berpikir tentang Allah dari orang-orang Yunani, politeisme, dinamisme, animisme yang engkau maksudkan dalam pengertian itu, masuk melalui cara konsep mereka, lalu jelaskan tentang Allahmu itu seperti apa. Seperti Paulus seperti itu. Lalu lanjut. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu." Engkau harus berbicara tentang Allahmu di hadapan mereka. Lanjut. Ada yang mengejek engkau, ada yang menentang engkau. Sekarang apa yang terjadi? Lanjut. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Namun beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Karena itu sangat jelas di situ. Kalau pertanyaan bagaimana animisme, dinamisme, engkau tidak mau kasih hancur. Paulus menghancurkan kebudayaan Yunani, Rian? Ya betul Romo dari ayat itu. Paulus menghancurkan kebudayaan Yunani, engkau hati-hati dalam jawaban. Engkau jawab sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kitab suci. Yang kita baca tadi, Paulus menghancurkan kebudayaan Yunani tentang konsep tentang Tuhan. Tidak. Kalau budaya tidak. Dia hanya pergi mewartakan, menjelaskan posisi Tuhan dari pihaknya Paulus. Jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita, sikapnya Paulus? Coba masuk dulu bagaimana cara berpikir mereka, setelah itu wartakan, omong tentang kau punya Tuhan Yesus. Bisa mengerti, Om Rian? Ya, saya mengerti, Romo. Saya mengerti. Artinya Paulus tidak menghancurkan budaya itu, tapi Paulus langsung menceritakan bagaimana budaya juga dari Yesus yang diceritakan dari Injil tersebut. Namun Romo, satu yang sedikit tambahan lagi, Romo, yang pengaplikasian animisme di zaman sekarang. Contoh seperti kami yang budaya dari suku Batak, berbicara kepada leluhur seperti melakukan suatu pesta untuk seperti kalau di orang Batak itu mengangkat tulang belulang dari kubur, tulang belulang untuk ditaruh di rumah. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Katolik atau ajaran dari kitab suci tersebut, Romo? Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka bawa tulangnya siapa? Mereka bawa tulangnya siapa dari Mesir? Tulangnya Yusuf. Yusuf, tidak ada masalah. Jadi persoalan kalau engkau anggap itu dewa, dewi, engkau omong dengan mereka, ini jadi persoalan besar. Kau minta itu tulang, engkau kasih saya makan, memang suku Saka. Makanya kita bongkar semua kitab suci. Kalau itu buat apa mereka bawa Yusuf punya tulang dari Mesir?
Buat apa mereka ambil tulangnya Saul setelah dibakar untuk dikuburkan? Dikremasi, setelah itu dikuburkan. Buat apa? Tulangnya Saul itu dalam kitab suci ya dikremasi tubuhnya. Setelah mereka ambil tulangnya, ya yang tidak terbakar itu, mereka pergi kubur. Kenapa tidak ditaruh di Mesir tuh? Waktu mereka pulang. Kenapa harus bawa tulangnya Yusuf? Maksudnya jangan taruh jadi Farisi itu kah, Rian ya? Lihat kitab suci dalam konteks semuanya. Bukan hanya satu ayat tutup semua yang lain. Ya Romo, di sini aku hanya membandingkan, teringat apa yang tadi siang kami diskusikan dengan Bang siapa tadi, catatan kaki, karena ada juga dari dari Kristen Protestan bertanya seperti itu, karena suku Batak kebetulan kan banyak juga dari Kristen Protestan, Romo. Mereka menjengkali yang namanya tradisi dari Katolik, sedangkan tradisi dari suku Batak pun sudah ada yang seperti itu gitu loh, Romo. Maksud saya seperti itu, gitu. Artinya penjelasan itu bahwa suku Batak pun dari dulu sudah mengenal tradisi dan budaya yang seperti itu gitu loh, Romo. Tapi kenapa mereka ketika dengan adanya tradisi Katolik, mencintai Bunda Maria, menghormati Bunda Maria, mereka menutup mata gitu loh, menutup pikiran mereka bahwa sebelumnya dengan tradisi dari suku Batak, bahwa kita pun orang Batak pun melakukan tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita gitu loh. Itu maksudnya, Romo. Ya, maksudnya begitu. Kita posisinya Santo Paulus, dia tidak menghancurkan ini mesbah orang Yunani punya. Dia bilang, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuwartakan kepadamu. Makanya di situ ada fungsi dari gereja pastoral, gereja untuk masuk sedikit ke memberikan pencerahan apa itu inkulturasi. Inkulturasi artinya masuk melalui pintunya budaya setempat dan keluarkan melalui pintunya Kristus. Itu fungsinya. Paulus tidak menghancurkan kebudayaan Yunani, tetapi dia menginjili. Dia masuk seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, seperti yang dikatakan oleh kearifan lokalmu, seperti yang dikatakan oleh konsep berpikirmu orang Yunani. Di dalam dia kita bergerak, di dalam dia kita ada, di dalam dia kita hidup. Sebab kita berasal dari Allah yang sama. Hebat sekali Paulus. Tanpa menghancurkan kebudayaan, dia hanya masuk memahami kebudayaan setempat dan keluarkanlah pelan-pelan melalui konsep tentang Yesus satu-satunya Allah. Ya. Contoh kecil ini. Contoh, Yesus pergi ke perkawinan di Kana atau tidak? Yesus pergi perkawinan Kana tidak, Om Rian? Iya, Artinya dia masuk ke tradisi manusia atau tidak? iya betul, Romo. Di mana di kitab suci Tuhan bilang kamu buat pesta pernikahan? Ayo, di mana Yesus bilang? Di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama bilang, kamu harus buat pesta pernikahan. Dan kalau anggur habis, Yesus, engkau adalah Allah, engkau harus, ini kultur manusia, tradisi, engkau harus ubah air jadi anggur. Tidak ada, Romo. Ya sudah. Yesus saja pergi makan ke rumah orang berdosa kok, ke Sakeus kok. Di dalam larangan Yahudi, seorang imam jangan mencemarkan dirinya dengan orang berdosa. Ketika perumpamaan orang Samaria yang baik hati, imam dan orang Lewi pergi sentuh korban atau tidak? Mereka pergi sentuh tidak? Yang korban yang jatuh itu. Iya, sentuh. Di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, naiklah pertama imam, yang kedua orang Lewi, artinya pembantu imam di bait suci. Ketika mereka melihat orang yang jatuh di tangan penyamun itu, luka dan semuanya, mereka pergi bantu atau tidak? Tidak, Romo. Tidak dibantu.
terbantu. Tidak. Kenapa? Karena aturan Yahudi tidak boleh. Seorang imam tidak boleh. Bayangkan, Adventista harus juga ikut itu. Ada 49, teman-teman, ada 49 larangan pada hari Sabat yang tidak boleh dibuat. Contoh paling kecil. Itu tradisi Yahudi, tidak ada dalam kitab suci. Nah, mereka, tapi ada dalam kitab suci perjanjian lama. Karena sola skriptura harus ikut semua, toh. Nah, itu tadi yang mau saya hubungkan ke situ, Romo. Begitu, Jadi, terbukalah. Makanya Katolik itu artinya terbuka. Terbuka untuk semua. Totalitas dalam pengertian menerima semua. Tanpa menghakimi dulu. Lihat baik-baik. Karena itu inkulturasi adalah masuk melalui pintunya budaya. Keluarkanlah itu melalui pintunya Kristus. Engkau harus butuh masuk di sana. Santo Paulus bilang, inilah Kristus yang aku wartakan. Allah yang kuwartakan. Allah yang kalian tidak kenal. Maka sekarang aku sementara mewartakan supaya kamu kenal Allah yang kalian tidak kenal itu. Yang menyembahnya tanpa mengenalnya. Ini yang harus kita lihat. Makanya jangan jadi orang Kristen Farisi. Percaya kepada Yesus, tetapi Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus ke tempat perkawinan di Kana. Yesus masuk ke rumahnya Sakeus, Simon yang berdosa. Yesus berjalan dengan orang-orang kecil, orang miskin, yatim piatu, papa, dan semua. Karena dia bilang, di manakah engkau ketika aku lapar, dan semuanya itu. Tolong ya, jangan hanya pilih ayat ini. Oh, ayat ini enak ya untuk diomongin ke sana. Kesian orang Batak ya. Punya budaya yang bagus sekali. Ketika Injil harus masuk untuk mengevangelisasi, kalian hancurkan kebudayaan nenek moyang kita. Orang Batak. Yang perlu dievangelisasi, yang perlu diterangi dalam firman Allah, dalam Yesus. Bukan menghancurkan dengan masuk langsung ke si hancur. Kesian loh. Ternyata yang berhala itu apa, Rian? Bantu De Valentinus. Berhala tuh ini, Efesus 5 ayat 5. Efesus 5. Daripada kamu bakar ulos-ulos, kamu lihat ini, penyembahan berhala tuh ini nih, Efesus 5:5. Bukan ulos yang diomong di situ. Karena Ini sekalian, yang lain mute kan dulu. Ini saya yang mute kan, Mike. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Rian, di situ ada ulos yang penyembahan berhala? Disebut situ ulos? Ya. Kolose 3 ayat 5 ada 5 hal. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan Yang sama dengan penyembahan berhala. di situ ada ulus bilang penyembahan berhala di situ, Rian. Tidak. Tolong orang Batak yang baik, yang berbudi, yang beradab, yang beradat. Dengar baik-baik itu. Di situ ada 8 kategori kalau kita gabung. Sebenarnya hanya 5 kategori dari penyembahan berhala yang dikatakan oleh Santo Paulus. Di situ namanya penyembahan berhala rohani, spiritual. Kesian nenek moyang kita orang Batak. Kalian punya nenek moyang berjuang untuk mengekspresikan kesenian, mengekspresikan apa yang mereka bayangkan waktu itu, animisme, dinamisme. Masuklah di situ. Apa yang kalian sembah selama ini, yang tidak kalian kenal, itulah yang aku wartakan kepadamu, yaitu Kristus. Dan karena kita adalah anak, kita adalah ciptaan dari Allah yang sama. Nampak diskriminasi di situ.
Apa yang di sini engkau harus mewartakan, Lihat, jangan diam saja. Jelaskan mereka baik-baik tanpa menyakiti perasaan kebudayaan. Iya, betul Romo. Itu yang saya sampaikan juga tadi siang juga Romo, karena kita sebagai orang Batak juga, kebetulan saya orang Batak, tidak bisa memungkiri yang namanya adat istiadat dan budaya seperti itu gitu Romo. Banyak sekali seperti kayak contohnya ulos tadi yang Romo sebutkan, terus kami juga ada perantara seperti kalau dibilang mereka selalu mengatakan seperti ini yang protes ya Romo. Kita mencium mencium patung segala macam. Saya bandingkan lagi Romo, bagaimana dengan kita, karena sebetulnya saya orang Batak, bagaimana kalau kita orang Batak berdoa di kuburan opung kita menggunakan perantara yang namanya daun sirih. Tapi mereka memunafikan itu, memungkiri itu Romo. Makanya saya tadi coba mengangkat yang namanya animisme dan dinamisme tersebut, supaya mereka yang protes pun bisa tercerahkan pikiran mereka gitu Romo. Karena kami di orang Batak ada juga perantara untuk berdoa dengan orang yang sudah tiada dengan menggunakan daun sirih, atau kita bisa bilang namanya demban. Nah, seperti itu Romo. Makanya keuskupan setempat haruslah dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan masuk ke dalam tradisi dan coba mengevangelisasi, menerangi tradisi dalam konteks Yesus punya itu seperti apa, oke? Ya. Nah, saya balas WA-nya Pater Pierre. Ya karena dia orang suku Batak ya, dia orang Batak, makanya dia orang seperti itu. Contoh ini ya, betapa Paulus tuh punya masuk dalam konteksnya bagus sekali ya. 1 Korintus 11 ayat 11-12 ya. 11-2. Coba 11-2. Kita bahas satu konteks di mana Paulus berhadapan dengan situasi historis kultur setempat di Korintus. Hebat Paulus nih. 1 Korintus 11 ayat 2 Pater. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Langsung kelimanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di situ penting sekali, di ayat 10-nya. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oke, ini penting sekali. Itu bukan kultur Kristen dalam pengertian di Korintus. Paulus mengharuskan semua perempuan untuk pakai tutup kepala karena situasi kultur penyembahan kepada Dewi Aphrodite atau Dewi Kesuburan di sana. Perempuan-perempuan yang melayani kuil kesuburan itu, Dewi Aphrodite atau Dewi Kesuburan itu, harus mencukur rambutnya. Dan mereka melayani laki-laki atau perempuan yang pergi kunjung ke kuil itu, seks ya, dalam pengertian ini. Karena itu Paulus mengharuskan semua perempuan di Korintus untuk pakai tutup Kepala. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan yang dulunya kerja di kuil-kuil ini yang cukur kepalanya ketika mereka jadi Kristen. Kenapa? Karena di dalam bab 16, lanjut dulu sedikit ini, di dalam bab 16 ayat kedua, setiap minggu mereka berkumpul. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya Terus sampai situ, Friska, kenapa hari tiap-tiap minggu kau turun ke Kisah 20 ayat ke-7? Di sana kita akan temukan mereka di Korintus
sambil mereka memecahkan roti, mereka juga membawakan persembahan bantuan untuk misi. Kita lihat contoh langsung bandingkan di Kisah 20 ayat ke-7. Ini tinggal ada di sini. Yuk. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Selesai Paulus Priska. Kata berbicara. kunci cukup. Jadi ketika mereka tiap-tiap minggu mereka pecahkan roti, mereka juga datang bawa persembahan untuk misi. Dan ada persoalan di situ. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang kerja di pekerja seks di berhala, maaf di kuilnya Dewi Kesubur, maaf menggunakan kata itu. Mereka jadi Kristen. Kalau seandainya mereka pergi dengan rambutnya belum tumbuh, Rian, semua orang akan lihat, oh itu dulu kerja di mana? Atau itu kerja di mana? Rian, engkau ikut. Jadi perempuan untuk melayani seks, begitu. Engkau bisa mengerti? Karena itu Paulus mengharuskan seluruh perempuan harus tutup kepalanya. Kenapa? Karena martabat perempuan itu sangat dijunjung tinggi oleh Paulus. Supaya ketika mereka bertobat, mereka tidak didiskriminasi, mereka tidak difitnah, mereka tidak diejek bahwa kamu dulu kerja sebagai pelacur, itu yang dimaksudkan. Bagaimana situasi budaya setempat, pelayanan di kuil itu ketika mereka jadi Kristen dan Paulus masukkan di situ jelaskan kita semuanya sama. Kita di hadapan Allah berharga. Karena itu supaya jangan ada diskriminasi, semua perempuan pakailah tutup kepala. Ini yang contoh kecil yang tadi. Bagaimana Paulus tidak kamu tunggu dulu, rambut tumbuh berkumpul datang ke sini. Tidak. Paulus masuk untuk menjelaskan, mengedukasikan, mengevangelisasikan, mewartakan situasi setempat. Ketika kamu jadi Kristen, kamu semua sama di hadapan Allah. Lihat, seperti itu. Maksud saya ambil dua contoh bagaimana Paulus di Kisah dan Paulus di Korintus. Ini penting sekali kita lihat di situ ya teman-teman. 11 Korintus 11 tadi, oke. Bisa dipahami Rian ya? Bisa, Pastor, bisa.